Pukul kan sampai remek pak, sampai jual jalan aja nggak bisa aja pak, sampai mau masuk ke penjara aja kan sampai pada ngesot pak, itu tuh udah darah semua pak, udah nggak pada gimana ya, pada nggak kuat lah. Jadi sore hari ini saya akan menyampaikan kebijakan terkait dengan perkembangan terkait dengan penanganan kasus. Kita melihat bahwa ada spekulasi berita yang muncul yang kemudian tentunya ini akan berdampak terhadap proses penyidikan yang sedang kita lakukan. Oleh karena itu, malam hari ini kita putuskan untuk sementara jabatannya dinonaktifkan. Karena yang namanya Rudiana, orang-orang di sekitarnya itu orang yang temperamen, bahayanya di sana. Kenapa? Hei, peluru banyak, yang namanya senjata masih dipakai. Bahayanya apa? Mencari seseorang dengan gampang dia. Ya, bisa jadi orang nanti ditembak orang. Ingat itu. Ya, semoga Bapak Kapolri itu mendengar itu. Godok nih, semua kalau saya godok-godok pasti netizen ikut-ikutan semua menggodok ya. Nonaktifkan dulu itu yang namanya Rudiana. Ya kenapa? Jangan tebang pilih. Udah istrinya banyak, ya kan istilahnya kan ke sana. Nah, itu Ibu Yuli masih aktif loh. Dia dulu menjadi Kapolres Kapolsek Alun ya di Cirebon. Yang namanya Bu Yuli. Itu mantan istrinya Rudiana. Ya kan? Jangan perat-perat kamu ya di sana. Nah, nonaktifkan dulu ini Rudiana karena kasus ini akan merada. Saksi-saksi itu satu. Ya, bahaya untuk saksi-saksi, dia masih memegang yang namanya senjata kalau masih dia aktif. Bahayanya kenapa? Tahu-tahu orang nanti banyak yang mati. Ya, tahu-tahu nanti orang didor-dor. Ya, ingat itu. Nonaktifkan dulu. Kenapa? Sambo juga begitu dulu. Ya, merekayasa yang namanya sutradaranya seperti itu. Ya, kasus Eliezer sama yang namanya Joshua dulu. Ya kan dia langsung diputus nonaktif. Lah kenapa? Ada apa dengan Rudiana kok kebal hukum? Pak Listio Sigit, ya ketika jadi Kapolri pada waktu itu masih Bapak Tito Karnavian. Ya, Bapak Listio Sigit saat ini yang menjabat sebagai Kapolri, tolong Pak, itu dinonaktifkan dulu. Ya, nonaktifkan dulu. Dia memegang senjata. Dia pegang senjata. Bahaya ini kalau dia masih aktif, bahaya. Ya, jangan dibilang nggak bahaya. Ya, bahaya itu. Nggak ada palit. Sekarang gini, dia memenjarakan orang tidak palit kan? Kalau ini yang dibilangin kasus kecelakaan tunggal. Ya, dia memenjarakan segitu banyaknya orang. Apakah Rudiana itu palit? Nyok. Kamu katakan saya tidak palit. Apakah Rudiana memenjarakan orang itu dengan data yang palit? Bukan dari rekayasa. Kalau bukan orang ini yang teriak-teriak, ya, nggak akan kesenggol. Saka tetap tersangka, Dede tetap tersangka, semua yang 7 itu masih akan terpenjara seumur hidup. Ya, Peggy Setiawan akan jadi tersangka kalau bukan mulut ini yang harus ya teriak-teriak. Kemana yang lainnya? Kita harus teriak dong, jangan diam aja. Ya, nonaktifkan itu yang namanya Rudiana. Jangan bilang kita suruhan-suruhan, bahaya. Ya kan? Kenapa? Masih banyak yang akan dipersidangkan ini. Kalau mereka ini membuka fakta yang sebenarnya, bahaya buat mereka saksi terutama. Apanya yang takut? Semua orang akan takut sama Tuhan. Bukan takut sama yang namanya Rudiana, bro. Ya. Kenapa dia Tuhan kamu? Kamu harus takut sama dia. Dia Tuhannya kamu yang harus kamu sembah. Bukan. Jangan sampai melempem ini. Hilang ini nanti kasus. Ya. Hilang itu kasus. Semoga ini ya Bapak Kapolri. Semoga ya. Bisa dia mendengarkan ya. Ayo yang lainnya speak up juga. Kenapa? Suara kita melalui digital. Ya kan? Kalau datang langsung nggak mungkin bisa nemuin yang namanya Listio Sigit. Nggak mungkin. Ya kan? Terus ada orang, kamu aja yang lapor ke polisi. Nggak mungkin ada yang bisa lapor ke polisi. Garda yang di depan situ para oknum-oknum polisi itu siapa? Apalagi yang menerima berkas. Siapa mereka? Siapa yang bisa melawan mereka? Orang yang melapor dijadikan tersangka itu
warisan. Apalagi kasus-kasus masalah perusahaan. Orang yang melapor dijadikan tersangka itu kebanyakan. Selama ini diam semua, nerimo apa adanya. Ya nggak boleh lah. Ya kan? Ya harus kita ya kan teriakkan situ ke Bapak Kapolri. Nonaktifkan dulu yang namanya Rudiana. Kenapa persidangan ini ya masih banyak loh saksi yang akan keluar. Ini nanti sewaktu-waktu nih Kakak Pina ini harus diinterogasi dengan ini nih. Kakaknya Pina ini tahu loh ya kasus ini ya. Turun kita harus naik. Kenapa harus turun? Kita harus naik loh. Harus kencang suara kita. Kalau diturun hilang ini suara. Ya. Apa loh? Ini harus di BAP ulang. Ya, di BAP ulang yang namanya kakaknya Pina. Kemudian saksi Mega sama ini, ya kan? Yang namanya perencanaan, kalau perencanaan itu jauh-jauh hari udah direncanakan. Ya, otak pelaku, kata yang namanya Putri Maya Rumanti, calon yang namanya wali kota Bandar Lampung itu dulu. Yang mana teriak-teriak melempem kan sekarang dia mana dia orangnya? Mana? Itu orang. Ya, mana itu orang? Yang udah saya banting habis-habisan itu mana dia orangnya? Nggak nongol lagi kan dia? Mana timnya? Hotman Paris juga don di sana udah. Ya kan dia juga melempem. Katanya dia yang berpower dalam kasus Pina ini. Dia yang membengua semuanya. Baru dia laporan ke Hotman. Mana itu orangnya sekarang? Mana? Hah? Mana orangnya itu? Masih bisa nyala lagi nggak sih? Hah? Mana itu Linda? Masih bisa dia live streaming lagi ini yang namanya TikTok. Mana ada yang berani? Ya? Kalian ingat bro, Saka dalam umur 15 tahun itu diludahin, dituduh orang membunuh. Ya, siapa yang membuat yang namanya BAP Saka tuh? Ya, kalau Saka itu adalah tersangka pembunuhan, siapa? Ya kan? Diludahin, diteriakin, sampai putus sekolahnya. Nggak kebayang itu kalau anak Anda itu di sini. Ya, prat lo komennya. Bilang cari-cari gift. Saya nggak ada yang minta gift sama orang. Saya minta Bapak Kapolri itu ya menonaktifkan yang namanya Rudiana. Kenapa? Rudiana masih pegang senjata. Kasus ini masih banyak lagi saksi yang akan keluar. Ini nanti ada satu lagi laki-laki, ya Parubaya, lebih tua, ya kisaran antara 60 tahun. Ya ini nanti akan muncul lagi dia. Ini nanti kisaran 60 tahun nanti ada seorang ya laki-laki nanti nongol lagi. Ya ingat itu. Kemarin saya udah bilang akan nongol lagi dua orang nongol, ya kan? Nongol lagi tuh yang baju putih. Besok akan nongol lagi orang yang laki-laki sekitaran umurnya 60 tahun. Akan nongol lagi. Lihat aja nanti. Ya. Nongol lagi. Lah kalau yang namanya Rudiana besok masih aktif, dia masih megang senjata, ini bahaya buat saksi-saksi. Ya, bahaya buat saksi-saksi, bro. Untuk membebaskan yang namanya yang 7, ya kan? Bahaya. Jangan sampai ini ya kesaksian Saka nanti ada orang yang ingin menekan dia. Tetap ini permainan, bro. Ya, ini permainan. Jangan bilang menghayal, ini permainan, rekayasa permainan. Kenapa? Ya tetap menjadikan yang namanya atas dasar apa? Dia pengen tetap menjadikan Saka Tatal untuk jadi tersangka. Atas dasar apa? Atas dasar apa? Saya tanya. Ya kan? Dia bilang yang namanya Saka adalah pembunuh Pina. Ya kan, pembunuh Pina. Lah kalau yang di sana, wawancara sini, ya bilang ini kasus kecelakaan tunggal, ya, yang dibilang melakukan pembunuhan ke Saka. Apa terusnya? Motivasinya apa? Kok Saka yang dijadikan tersangka dibilang pembunuh? Ya kan? BAP-nya dijadikan pembunuh dia. Kalau memang ini kasus kecelakaan tunggal. Ya kan? Kasus kecelakaan tunggal. Ayo. Kenapa Saka harus dijadikan tersangka sebagai pembunuh? Kenapa? Ya? Kenapa Saka dipaksa dijadikan pembunuh? Sampai sekarang masih didorong. Ya, sampai sekarang masih didorong untuk dijadikan tersangka sebagai pembunuh. Kekuatan mereka akan menjadikan Saka, tetap kekeh menjadikan Saka sebagai pembunuh.
Sementara yang di sana goreng-goreng kecelakaan tunggal. Permainan apa ini Rudiana? Halo Bapak Rudiana, jangan pengecut deh. Ya, permainan apa ini? Hah? Permainan apa ini? Ya? Kenapa Saka Tatal tetap akan dijadikan tersangka sebagai pembunuh? Dari BAP awal dia pembunuh. Kenapa ada orang itu ya wawancara ke sana, bahkan ke sini, ya kan? Sayembara pula mengatakan kecelakaan tunggal. Ya? Di balik ini apa? Bertolak belakang dari kecelakaan tunggal dengan kasusnya orang yang tidak pernah membunuh. Ya kan?